Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim asisten laboratorium tata fasilitas pabrik tahun ajaran 2021 tahun 2022 ingin merepresentasikan tutorial ujian tengah semester terkait mata kuliah tata fasilitas. Mungkin langsung saja ke pembahasan soal nomor pertama, yaitu perusahaan ABC memproduksi makanan beku yang terbuat dari ayam. Terdapat 5 fasilitas yang harus diperhatikan dalam merancang tata letak, yaitu area penyimpanan bahan baku, area gudang produk jadi, area lantai produksi, area kantor, area penerimaan dan pengiriman, dan area quality control. Berdasarkan soal tersebut, terdapat dua pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah buatlah bagan hubungan untuk departemen. Yang kedua itu menggunakan bagan hubungan desain tata letak untuk perusahaan yang itu cakupannya adalah AAD. Pembahasan pertama. Dalam merancang ARC, dibutuhkan data standar derajat hubungan aktivitas dan disertakan dengan alasan yang mendukung hubungan aktivitas. Jadi di sini terdapat dua jenis data yang yang dihasilkan, yaitu adalah ini merupakan hubungan data standar dari derajat hubungan aktivitas. Data ini merepresentasikan kode, yaitu A, E, I, O, U, X, yang didasari dengan 6 jenis warna dan keterangan yang berbeda-beda. Keterangan ini mencakup kepentingan hubungan kedekatan antar fasilitas di dalamnya. Berikutnya didapatkan rate. Rate ini menghasilkan persen dari proporsi dari masing-masing keterangan ini, yang dimana itu menyatakan banyaknya fasilitas yang terbagi atas keterangan yang berbeda. Selanjutnya itu berdasarkan dari data standar derajat hubungan aktivitas tersebut, disertakan juga dengan alasan-alasan. Di sini juga udah terbagi 9 alasan yang menjadi dasar dari pengambilan keputusan hubungan kedekatan aktivitas. Selanjutnya, ini juga sudah didapatkan ARC dari fasilitas-fasilitasnya yang didasari oleh tingkat hubungan aktivitas dalam satu fasilitas. Di sini juga terbagi atas 6 fasilitas yang berbeda dengan tingkat hubungan yang berbeda pula. Dalam membaca activity relationship chart ini didasari oleh misalnya mungkin dalam kondisi ini. Di sini merepresentasikan hubungan kedekatan fasilitas penyimpanan bahan dengan gudang produk jadi. Jadi hubungan kedekatannya antara dua jenis fasilitas ini adalah O. Direpresentasikan dengan O, yaitu berarti biasa. Jadi tidak ada kepentingan hubungan kedekatan antara dua jenis fasilitas ini. Mungkin selanjutnya itu diambil contoh antara hubungan kedekatan antara fasilitas gudang produk jadi dengan lantai produksi. Itu direpresentasikan dengan hubungan A. Karena di sini didapatkan antara fasilitas gudang produk jadi dengan lantai produksi itu mutlak perlu. Itu didasari dengan alasan 1 dan 2. Alasan 1 dan 2 itu sendiri adalah mempertimbangkan aliran informasi dan komunikasi dan dua fasilitas tersebut menggunakan pekerja yang sama. Selanjutnya itu menjelaskan keterkaitan antara lantai produksi dengan kantor. Itu tidak diharapkan berdekatan karena didasari oleh landasan kemungkinan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan terkait bagaimana membaca ARC atau yang bisa dikenal dengan Activity Relationship Chart. Selanjutnya, setelah didapatkan diagram aktivitas ARC atau Activity Relationship Chart, juga didapatkan desain dari tata letak untuk perusahaan tersebut, yaitu dinyatakan juga dengan AAD. AAD itu sendiri adalah area allocating diagram yang menjelaskan
atau merupakan sketch awal dari hubungan keterkaitan atau hubungan kedekatan yang sudah didapatkan dari ARC. Dan di sini juga sudah didapatkan AAD dari desain tata letak perusahaan, di mana telah didapatkan nanti produksi itu diharuskan berdekatan dengan penyimpanan bahan, gudang produk jadi, dan area quality control dan area pengiriman. Dan diasumsikan bahwasanya kantor itu jauh dari 5 jenis fasilitas sebelumnya, dikarenakan pertimbangannya adalah tidak ada kepentingan antara kantor dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Mempertimbangkan tidak adanya kepentingan kedekatan atau hubungan aktivitas dari kantor dengan 5 area lainnya. Baik, selanjutnya ini akan menjelaskan soal yang kedua. Untuk soalnya yaitu perusahaan XYZ memproduksi 2 jenis produk, di mana terdapat produk tipe A dan B yang diproduksi menggunakan mesin bubut M1, bor M2, mil M3, dan EDM M4. Waktu pemrosesan dan persen scrap untuk setiap jenis produk di setiap mesin ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini terdapat tabel di mana ada mesin M1, M2, M3, M4. Terus ada waktu prosesnya untuk tipe A ini dan untuk tipe B ini. Kemudian untuk persen scrapnya itu untuk tipe A ada antara di yang ini dan untuk tipe B yang ini. Kemudian permintaan untuk produk A dan B masing-masing adalah 600 dan 750 unit per bulan. Urutan operasi produk tipe A dan B berturut-turut adalah M1, M2, M4, dan M3. Kemudian untuk yang tipe B, M3, M1, M2, M4. Perusahaan bekerja 5 hari per minggu dan 8 jam per hari. Lembur diperbolehkan maksimal 25% dari waktu reguler. Setiap mesin memiliki tingkat keandalan atau reliability 95%, efisiensi M1, M2, M3, dan M4 berturut-turut adalah 90%, 100%, 85%, dan 90%. Baik, untuk berdasarkan informasi yang diberikan, jawablah pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama itu, jenis tata letak produk apa yang direkomendasikan untuk kasus ini? Beri penjelasannya. Nah, berdasarkan dari pemaparan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa tata letak yang direkomendasikan itu adalah tipe layout proses atau proses layout, di mana tipe layout proses ini adalah suatu metode pengaturan penempatan dari segala mesin serta peralatan produksi yang memiliki tipe atau jenis sama ke dalam satu departemen. Salah satu contohnya yaitu mesin bubut yang diletakkan dan dikelompokkan ke dalam departemen bubut. Kelebihan dari layout proses ini adalah utilisasi mesinnya baik sehingga mesin yang dibutuhkan sedikit. Kemudian salah satu kelebihannya yaitu fleksibilitasnya tinggi. Nah, pada kasus ini dapat dilihat terdapat produk yang bervariasi, yaitu produk A dan produk B, dan memiliki urutan proses produksi yang berbeda, maka mesin dikelompokkan berdasarkan tipe atau jenis yang sama ke dalam satu departemen. Dan juga pada kasus produk yang akan diproduksi dengan jumlah yang kecil, yaitu 600 unit untuk produk A dan 750 unit untuk produk B, sehingga tipe tata letak yang cocok digunakan yaitu tipe layout proses atau proses layout. Yang kedua, untuk soal yang kedua, tentukan jumlah mesin yang diperlukan untuk setiap jenis mesin untuk memenuhi permintaan sesuai dengan jenis tata letak yang Anda rekomendasikan pada poin 1. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa overtime-nya itu tidak lebih dari 25% dari waktu reguler. Nah, untuk overtime-nya, pertama itu kita mencari overtime-nya yaitu 8 jam dari waktu normal kerjanya yaitu 8 jam dikalikan 25% tersebut. Sehingga untuk overtime person bekerja tersebut ada 2 jam. Kemudian kita mencari waktu kerjanya, di mana waktu kerja itu waktu normal tersebut ditambahin dengan overtime, yaitu 8 jam ditambah 2 jam sehingga waktu kerjanya 10 jam per hari. Kemudian pada soal dijelaskan bahwa produksi produk A-nya untuk produk A sebanyak 600 unit per bulan dan produksi produk B sebanyak 750 unit per bulan.
Yang pertama itu untuk sebelum kita menentukan berapa kebutuhan mesinnya, kita harus menentukan terlebih dahulu untuk kebutuhan bahannya, di mana kebutuhan bahannya rumusnya yaitu input sama dengan output per 1 dikurang scrap. Nah, pada produk A terlebih dahulu kita akan menentukan kebutuhan bahan untuk produk A. Untuk urutan dari produk A tersebut adalah M1, M2, M4, dan M3. Nah, ketika kita mencari kebutuhan bahan ini, kita menggunakan metode backward, di mana kita terlebih dahulu mencari kebutuhan bahan untuk M3. Untuk M3 ini, rumusnya adalah, tadi telah dijelaskan bahwa rumusnya adalah output per 1 dikurang scrap. Nah, untuk outputnya ini kita pakai produksi pada produk A, yaitu tadi 600 unit. Kemudian per 1, untuk waktu prosesnya pada tabel tadi, waktu prosesnya yaitu 0,05, sehingga 600 bagi 0,95 yaitu 631,579. Kemudian kita mencari untuk M4, di mana untuk outputnya ini kita ambil dari output yang didapatkan di M3 pada mesin 3. Kemudian kita masukkan ke rumusnya 631,579 dibagi 1 dikurang 0,03, sehingga didapatkan untuk M4-nya kebutuhan bahan untuk M4 651,112. Kemudian kita cari M2, juga untuk outputnya kita ambil dari M4, untuk diambil dari M4, sehingga 651,112 dibagi 1 kurang 0,04 adalah 678,242. Selanjutnya kita mencari untuk M1, 678,242 dibagi 1 dikurang 0,3, sehingga dapatkan hasilnya 699,219. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kebutuhan untuk produk B, di mana urutan mesinnya itu M3, M1, M2, M4. Karena kita menggunakan metode backward, maka kita akan mencari kebutuhan bahan untuk M4 terlebih dahulu. Untuk outputnya ini, untuk mencari input dari M4 ini, rumusnya adalah output pada produk B dibagi 1 dikurang persen scrap dari M4, sehingga 750 dibagi 1 kurang 0,05 adalah 789,474. Kemudian kita mencari M2, untuk outputnya diambil dari M4 tadi, dibagi 1 kurang 0,05, sehingga dapatkan hasil dari untuk kebutuhan bahan M2 adalah 831,025. Kemudian selanjutnya yaitu M1 itu output dari M2 dibagi 1 dikurang 0,05, sehingga didapatkan hasilnya 874,763. Selanjutnya kita mencari untuk kebutuhan bahan M3, yaitu 874,763 dibagi 1 kurang 0,03, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 901,818. Nah, setelah kita menentukan kebutuhan bahannya, kemudian kita akan mencari kebutuhan mesin tersebut. Nah, untuk rumus dari mencari kebutuhan mesin adalah S kali Q per E kali H kali R, di mana S adalah waktu standar, Q adalah input dari bahan tersebut, input bahan yang telah didapatkan tadi. Kemudian E untuk efisiensi, H untuk waktu kerjanya, dan R adalah reliability-nya. Nah, kita cari untuk M1 ini adalah 699,219. Ini adalah input yang telah didapatkan, kebutuhan bahan yang telah didapatkan tadi, kemudian dikalikan waktu prosesnya 5, dan ini adalah untuk produk A. Kemudian kita cari untuk produk B, kebutuhan bahan yang telah didapatkan untuk M1 ini 874,763 dikalikan waktu proses untuk M1 pada produk B yaitu 20, kemudian dibagikan efisiensinya 90%, kemudian waktu kerjanya dia akan bekerja 10 jam.
berarti 10 dikalikan dalam satu jam itu ada 60 menit dikalikan 60, kemudian bekerja 5 hari kalikan 5, kemudian dikalikan 4, kemudian dikalikan dengan reliability-nya yaitu 95%, sehingga setelah dikalikan tersebut dapatkan hasilnya 2,05, yaitu setara dengan 2 mesin. Begitu juga untuk mencari M2, di mana 678,242 ini didapatkan dari kebutuhan bahan untuk M2 pada produk A, kemudian dikalikan waktu prosesnya, yaitu 10, kemudian ditambahkan untuk produk B pada M2 itu kebutuhan bahannya yaitu 831,025 dikalikan waktu prosesnya 5, kemudian dibagikan efisiensinya 100% dikalikan 10 dikali 60 dikali 5 dikali 4 dikalikan 95%, sehingga didapatkan hasilnya itu 9,91 atau setara dengan 10 mesin. Begitu juga untuk M3 dan M4, setelah dimasukkan angkanya seperti M3 931,579 dikali 10 ditambah 901,18 dikali 15 per 85% dikali 10 kali 60 kali 5 kali 4 dikalikan 95%, sehingga didapatkan hasilnya 2,05 setara dengan 2 mesin. Begitu juga untuk M4, kebutuhan bahan untuk produk A nya itu 651,112 kali 5 ditambahkan 789,474 dikali 10 per 90% dikali 10 kali 60 kali 5 kali 4 dikali 95%, sehingga didapatkan hasilnya 1,09 dan atau setara dengan 2 mesin. Jadi kebutuhan mesin untuk M1, M2, M3, M4 berturut-turut adalah 2, 10, 2 unit mesin. Mungkin untuk pembahasan soal nomor 2 itu dulu, dilanjutkan dengan soal nomor 3. Baik, selanjutnya soal bagian 3 diasumsikan yang pertama itu ada ukuran material terbesar adalah 10 feet. Yang kedua ada ukuran mesin M1 4 feet kali 8 feet, M2 6 feet kali 14 feet, M3 4 feet kali 6 feet, dan M4 4 feet kali 4 feet. Yang ketiga ada ukuran area operator adalah 4 kali 6 feet, ukuran bahan M1 30 feet kuadrat. Untuk M2 20 feet kuadrat, untuk M3 25 feet kuadrat, dan M4 40 feet kuadrat. Pertanyaannya, A. Tentukan total area yang dibutuhkan untuk departemen produksi, termasuk peralatan, material, dan area operator, serta aisles atau area gang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus menyusun layout untuk area SKM yang akan kita buat. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya M1 merupakan mesin, MS merupakan area bahan atau material, serta operator merupakan area operator. Selanjutnya, kita membangun tabel untuk mencari area SKM awal yang ingin kita cari, di mana terdapat 4 jenis SKM. 4 jenis SKM yaitu SKM M1, SKM M2, SKM M3, dan SKM M4. Kemudian ini merupakan jumlah mesin. Jumlah mesin didapatkan dari perhitungan pada soal sebelumnya. Untuk area mesin sendiri sudah disampaikan pada asumsi di atas. Untuk area operator itu 4 kali 6, area bahan yaitu 10 kali 3, 10 kali 2, 5 kali 5, dan 10 kali 4. Kemudian untuk mencari area SKM awal, dapat kita lihat pada gambar layout yang telah kita buat tadi, bahwasanya untuk SKM ini apa-apa saja komponen dari penyusun panjang dan lebar. Nah, untuk yang pertama yaitu ada komponen penyusun panjang, di mana pada gambar yang kita buat sebelumnya dapat dilihat bahwasanya untuk komponen penyusun dari panjang tersebut ada panjang dari mesin dan panjang dari area bahan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya di perhitungan untuk panjang dari SKM M1 ada 4 ditambah 10, 14, M2 6 ditambah 10, 16, M3 4 ditambah 5, 9, M4 4 tambah 10 sama dengan 14.
Selanjutnya, kita menentukan panjang dari SKM. Nah, kita lihat apa saja komponen dari penyusun lebar dari stasiun kerja mandiri kita. Nah, berdasarkan gambar, dapat kita lihat bahwasanya untuk lebar dari stasiun kerja mandiri ini disusun atas lebar dari mesin dan lebar dari operator. Di mana dalam perhitungan didapatkan untuk M1 didapatkan 8 tambah 6 itu 14, M2 14 tambah 6 itu 20, M3 6 ditambah 6 12, M4 4 tambah 6 sama dengan 10. Selanjutnya untuk menentukan area atau lebar dari gang yang ingin kita buat. Nah, pertama kita memiliki data untuk lebar material paling lebar yaitu sebesar 10 feet. Nah, pada tabel allowance gang ini kita dapat melihat bahwasanya untuk perkiraan dari allowance gang berdasarkan muatan terbesar dari material. Nah, di sini kita memiliki lebar material yaitu 10 feet. Nah, kita lihat pada tabel berada pada antara 6 hingga 12 feet kuadrat, di mana untuk perkiraan allowance gang ini di kisaran 10 hingga 20%. Nah, di sini kita menggunakan untuk allowance gangnya sebesar 20%. Selanjutnya, kita bisa menghitung untuk lebar gang itu sendiri. Nah, lebar gang itu sendiri dapat dihitung menggunakan rumus lebar material paling lebar ditambah dengan allowance dikali 2. Di mana 2 ini kita asumsikan bahwasanya untuk gang yang kita buat pada area produksi memiliki 2 jalur, yaitu jalur masuk dan jalur keluar. Selanjutnya, ini merupakan perhitungan dari lebar gang, di mana 10 feet ditambah 10 kali 20% dikali 2, didapatkan untuk lebar gang yang kita departemen produksi, yaitu sebesar 24 feet. Selanjutnya, untuk menghitung area departemen. Nah, di sini kita telah mendapatkan untuk jumlah mesin pada perhitungan sebelumnya dan area SKM akhir pada perhitungan sebelumnya. Kemudian kita susun untuk mesin-mesin tersebut berdasarkan pola yang telah kita tentukan. Untuk M1 dengan pola 2x1, M2 dengan pola 5x2, M3 dengan pola 2x1, dan M4 dengan pola 2x1. Kemudian kita susun gambar-gambar SKM-SKM tersebut menjadi departemen. Kemudian didapatkanlah bahwasanya untuk panjang dan lebar dari tiap departemen tersebut adalah sebagai berikut. Untuk panjang dari departemen M1 70 kali 35, departemen M2 200 kali 100, area departemen M3 45 kali 35, serta M4 70 kali 25. Dalam membangun luas area departemen produksi, kita juga harus mempertimbangkan area equipment, area material, kemudian dengan area operator. Di sini diasumsikan bahwasanya untuk ketiga area tersebut memiliki panjang 8 feet dan lebar sebesar 6 feet. Kemudian kita buat layout untuk departemen produksi ini. Maka didapatkan untuk luas area departemen produksi ini. Yang pertama ada komponen penyusun lebar, yaitu lebar departemen M1 ditambah dengan 2 kali lebar departemen M2 ditambah dengan 3 kali lebar gang, didapatkan 283 feet. Dengan panjang 2 kali panjang departemen M1 ditambah 2 kali panjang departemen M3 ditambah 2 panjang departemen M4. Didapatkan untuk panjang itu 370 feet. Kemudian untuk luas departemen, total luas area departemen produksi yang kita miliki yaitu 283 feet dikali dengan 370 feet. Didapatkan hasil 104.710 feet kuadrat. Yang kedua, gambarkan tata letak mesin di bagian produksi sesuai dengan jenis tata letak yang direkomendasikan pada tahap 1. Nah, pada poin 1 direkomendasikan yaitu proses layout, di mana untuk urutan mesinnya seperti berikut. Ini merupakan M1, M3, M4, dan ini M2. M2 diletakkan pada bagian bawah karena memiliki komposisi yang paling banyak dan atau lebih banyak dari M1, M2, M3, dan M4. Mungkin sekian untuk pembahasan dari tutorial UTS untuk kali ini. Kami dari tim asisten tata letak fasilitas pabrik mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.